Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini masih pagi-pagi sekali saudaraku ya. Saya ini di pinggir pantai saudara ya. Saya di pinggir pantai ini lagi syuting ya, karena ada juga ini kita ini saudaraku ya. Ini coba saya perlihatkan saya di pinggir pantai saudaraku. Ingin menjelaskan mengenai pertanyaan saudara-saudara kita ya. Ingin coba saudara ya. Jadi saya itu suka di pantai saudaraku ya, bikin video. Karena saya sudah katakan ada aura yang dibawa ya, ada aura yang dibawa sejuk, namanya air. Pernah juga saya katakan kalau di persawahan ya. Jadi begini saudaraku ya, ada saudara kita ini nama channel @Sudiono Sudirman. Ya, dia bertanya lagi nih saudara-saudara, pernah masuk juga pertanyaannya. Dia menanyakan mengenai adanya dia punya RBW dan dia ingin membangun lagi. Ya, namun belum berhasil bangunannya, tetapi dia lagi mau mendirikan bangunan. Ya, saudara kita ini Sudiono Sudirman Baras. Ya, Baras kalau tidak salah itu ya, dia punya nama daerah Baras. Berarti Baras kalau tidak salah ya Sulawesi Tengah ya, Sulawesi yang jelasnya Baras. Daerah Baras itu berarti di sana kelapa sawit ya saudaraku ya, kalau tidak salah. Kelapa sawit itu banyak walet di sana, sama dengan daerah-daerah pinggir-pinggir empang. Ya, itu tempat habitatnya walet, makanannya walet, pakannya walet di situ biasa banyak. Jadi begini saudaraku ya, mengenai adanya bangunan, karena saudara kita ini menanyakan tentang dia punya bangunan, apa bisa bang? Dia minta pencerahan. Mohon bimbingannya guru. Saudara kita ini, dia bertanya, saudara ini Sudiono Sudirman, apa bisa kita mendirikan bangunan di dekat yang bangunan yang sudah ada? Ya, namun belum berhasil, tetapi rencana ada mau membangun lagi saudara kita ini Sudiono ya. Jadi berarti ini Sudiono Sudirman ini banyak dana ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena banyak dana membangun lagi. Ya, namun belum berhasil, tetapi mudah-mudahan nanti ke depannya akan membuahkan hasil usaha saudara kita ya. Begitupun juga saudara-saudara kita yang lainnya, tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke. Ya, yang terutama petani walet, yang utamanya petani walet ya. Jadi begini saudara-saudaraku, mengenai adanya bangunan itu, kalau saudara mau membangun lagi dekatnya yang bangunan yang sementara berjalan, itu tidak jadi masalah saudara-saudara. Tidak jadi masalah, tidak ada kendala. Ya, apa bedanya bangunan saya dengan bangunan saya punya adik sendiri? Ada saya punya bangunan saudaraku, karena mebeng saya punya bangunan dengan saya punya orang tua. Itu adik dia bangun di atasnya itu. Ya, berhasil semua. Tidak ada yang tidak berhasil. Ya, yang tidak berhasil itu kalau tidak dibiarkan saja itu bangunan. Ya, karena ini rumahan walet itu dia mencari tempat yang sejuk. Yang mana yang saya katakan sejuk itu yang lembab. Walet cari itu, walet yang inginkan itu. Itu kemauannya walet. Jadi saudara harus ikuti kemauannya walet. Kan saudara kan bisa mencerna. Oh, walet itu sukanya lembab, walet suka dingin, walet suka sejuk, walet suka adem, walet itu suka kalau tidak ada gangguan di situ. Selalu saya ulang-ulang, selalu saya bergulir-gulir katakan mengenai adanya itu gangguannya walet di dalam ruangan RBW. Yang mana yang saya maksud gangguannya walet di dalam ruangan RBW, di dalam itu bangunan saudara, tempatnya walet berkeloni, tempatnya walet bikin sarang, sampai saudara bisa merasakan hasil apabila saudara bisa membiarkan aja burung itu beradaptasi dengan nyaman, tidak diganggu terus. Ya, itu saudara harus tahu, harus mengerti mengenai adanya walet. Justru saya katakan, saudara itu harus memahami di dunia walet, di dunia perwaletan. Ya,
Cara mendeteksi itu walet, kalau walet itu cepat beradaptasi itu saudara harus lihat itu. Saudara perlu memahami mengenai adanya titik. Seumpamanya saudara sudah mendirikan bangunan. Ini bangunan ini sementara berjalan. Ya, singkat kata saudara-saudaraku ya, karena kalau adanya bangunan kita mau bahas panjang. Mulai dari surveinya, perencanaan, berapa lantai, berapa luas, panjang kali lebar kali ketinggian, berapa jarak antara lantai ke plak. Kalau saya mau jelaskan semua saudaraku biar 1 jam 2 jam dah habis. Jadi saya itu memberikan motivasi kepada saudara saya, ya. Itu kalau kita mau membangun itu perlu sekali kita itu memahami adanya itu di dalam ruangan RBW-nya si walet ini, bangunan saudara. Kalau mau berhasil, ya, justru saya katakan saudara-saudaraku, kalau mau berhasil ikuti saja selalu konten saya. Karena apa yang saya paparkan itu semua yang sudah sudah ada hasil yang saya paparkan itu. Bukan bangunan gagal yang saya paparkan. Yang sudah berhasil, yang sudah rasakan baik pribadi saya maupun teman-teman kita. Yang sering saya katakan itu panen per puluh kilo. Per kilo-kilo sampai puluh kilo sampai bangunannya itu melebihi dari 3-4. Itu saudaraku semua saya paparkan itu di konten tutorial saya. Masa saudara kita berhasil tidak mungkin saudara tidak berhasil kalau mengikuti konten saya, karena semua yang saya arahkan ke video saya ini itu nyata. Ya, mengenai adanya kegagalan dan keberhasilan. Kenapa bisa gagal dan apa mungkin berhasil? Insya Allah saudaraku. Mungkin saudara katakan hanya cerita. Tidak mungkin kita laksanakan itu pekerjaan tanpa itu ada namanya arahan. Itu arahan cerita. Yang mana saya katakan cerita ya lakukan. Ini justru saya katakan itu, saya itu inspirasi kepada saudara. Gimana cara saudara melakukan pekerjaan. Gimana cara saudara supaya bisa konsisten di dalam ruangan RBW saudara. Ya, kalau waletnya mau berkoloni, itu intinya, ya. Nah, itu. Makanya kenapa saya katakan konsisten itu bagian di dalam fasilitas di dalam ruangan RBW semacam kayak itu kalau saudara menggunakan kolam, ya saudara harus betul-betul itu konsisten di kolam itu. Jangan sampai tadinya kita penuhkan air, tidak lama kemudian itu dibiarkan saja gitu, kering itu kolam. Sampai walet itu agak panas di dalam. Bukan lagi agak panas memang. Apalagi kalau ada panas. Ya. Nah, itu pesan penjelajah 75 saudara-saudaraku ya. Jadi saudara itu harus konsisten ya. Maksud saya konsisten itu yang saya maksud. Nah, jadi mengenai adanya ini Sudiono Sudirman ini saudara kita di Baras, tidak jadi masalah saudaraku, silakan bangun. Biar 10 bangunan ke sana berdekatan, ibaratkan penjual baju, penjual ikan. Ya, warung-warung di pasar, di toko-toko, di mana sajalah. Semua itu ada semua di pembelinya. Banyak itu penjual baju, baku mebeng-mebeng itu, baku makan-makan itu kalau di pasar. Ada semua di rezekinya. Ya, jangan saudara katakan, kira-kira ini apakah? Kira-kira ini walet ini bisa beradaptasi kalau ada bangunan dekatnya? Bangun saya saudaraku. Yang penting di situ sudah suara ada, suara panggil, suara tarik, suara inap, ya. Kalau saudara menggunakan suara tarik tidak jadi masalah. Saudara tidak menggunakan juga suara tarik tidak masalah juga. Yang penting sudah ada di situ suara pancingan, suara panggil di situ. Maksudnya suara panggil itu suara pelempar. Nah, ada juga suara di dalam, suara inap, suara huni yang bisa membetakan burung. Nah, itu saudaraku ya. Jadi gimana caranya supaya bisa di dalam itu komplit? Ada suara di dalam, ada suara di luar, kelembabannya bagus, suhunya bagus, hamanya juga itu kita adakan penyemprotan kalau hamanya banyak di dalam. Ya, begitupun juga adanya cahaya, pantulan cahaya yang keras masuk di dalam ruangan RBW. Kita bendung itu adakan sekat lar.
Nah, itu semua itu kendala-kendala walet. Begitupun juga jangan selalu kita keluar masuk kalau tidak ada keperluan di dalam. Beda kalau ada kendala yang mau diperbaiki di danda jadi masalah kita masuk. Ya, itu pun juga masuknya itu ada waktu masuk. Jangan asal masuk pagi-pagi sekali walet masih ada di dalam, seumpamanya ada walet tinggal di dalam. Begitupun juga tengah hari, biasa walet itu istirahat di dalam kalau tengah hari jam-jam 12. Apalagi kalau masuk petan itu berarti memalam. Saudara ada di dalam, ya. Nah, itu yang fatal bagi walet. Trauma nanti waletnya. Akhirnya walet trauma itu susah kembali. Lupa pulang. Bahas itu lagunya Nia Daniati, lupa pulang. Ya. Nah, itu kita tidak inginkan itu ya. Ya, kalau saudara ingin membangun itu ya silakan bangun. Jangan ada bahasa di luar seumpamanya saudara dengar bahasa susah berhasil itu karena ada walet dekatnya. Tidak begitu saudaraku. Kalau menurut pembahasan saudara kita tidak jadi apa-apa. Tetapi saya bangun. Ya, semenjak saudara itu punya semenjak saudara mapan, ada dana, ya, longgar. Silakan bangun. Tidak jadi masalah. Hanya saya kalau saya katakan saudaraku biar itu satu kota di situ bangunan itu tetap ditempati semua walet kalau memang bagus bagian di dalamnya. Jangankan di situ hanya berapa bangunan di situ. Satu kota pun itu sampai ratusan bangunan ditempati semua itu kalau bagus bagian di dalam. Kalau walet mau berkeloni saudaraku bukan walet itu sedikit. Berapa hanya kalau walet kandang. Kalau walet di luar itu di luar sana itu puluhan ribu sampai jutaan itu. Kalau walet luar biasa itu walet. Ya. Nah, tergantung dari bagian fasilitas karena walet juga itu berkembang biak, berkeloni, suka dia ngumpul. Tetapi kalau dia tinggal di RBW dia tidak suka langsung banyak. Beda dengan modelnya madu. Ya, itu madu kalau dia datang itu selalu saya katakan kalau madu dia datang itu seperti satu pelaton, satu kompi, seperti itu tentara TNI yang mau berangkat perang itu, gitu kalau walet. Kalau madu itu datang itu sekaligus. Kalau dia mau bikin sarang di pohon, ya. Beda kalau walet. Pernah saya katakan itu bahasa filosofinya walet itu nanti dulu engkau di situ bermalam, ada di situ bangunan baru-baru dibuka, baru-baru aktif. Dulu engkau bermalam di situ. Kalau kau aman nanti saya ngikut. Walet itu banyak temannya, tetapi dia tidak langsung banyak, dia tinggal paling itu 1-2 di dalam, 3 atau 2 pasang. Tidak langsung banyak itu kalau walet, padahal banyak temannya itu. Walet berkeloni. Nah, justru saya katakan tidak semudah itu membolakan telapak tangan. Ini bukan daun talas saudaraku ya. Nah, jangan bermimpi langsung tiba-tiba banyak. Kalau walet beda dengan madu, berkerumun seperti semut. Kalau ada makanan itu mau diangkat semut itu, kekompakannya semut itu luar biasa, kompak itu semut. Ya. Nah, kalau walet lain. Nah, karena walet itulah walet itu diciptakan dia. Nah, kepada sesama temannya dia itu diciptakan gitu modelnya walet. Makanya walet itu kita itu sebenarnya sering saya katakan gampang-gampang susah gampang. Nah, biasa kita katakan tidak ada di dalam di bangunan RB padahal ada di dalam. Biasa kita katakan ada di dalam padahal tidak ada. Nah, justru saya katakan saudara itu mau membangun karena pertanyaannya saudara di bawah kolom komentar saya. Ini Sudiono Sudirman dan saya janji ya, tayang saya punya video itu tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, hari ini saya selalu tanya hari sekian. Nah, saya janji saudaraku. Namun saya itu biasa kalau memang melenceng dari janji itu biasa itu kalau saya tidak lihat. Ya karena banyak juga pertanyaan. Ini pun ada juga pertanyaan saudara kita, tapi mohon maaf saudaraku ya, tunggu saja konten tutorial. Kalau saya mau menjawab dengan tulisan, wah panjang itu jawabannya dibawa di tulisan itu semua jawab. Itu pun juga biasa saya tidak jawab, hanya saya jawab itu tanggalnya saya tulis, jamnya, daerahnya, bulan, tahun, bulan, hari, itu agak panjang itu. Belum itu jawabannya. Jadi saya itu menjelaskan secara mendetail, secara terpapar meluas. Itu justru saya katakan tunggu konten tutorial saya. Tayang itu jam sekian. Itu yang saya katakan tadi.
Karena kalau mengenai adanya wallet, kita mau jelaskan saudara-saudara, kita istilahnya mau dipadatkan, mau disingkatkan, wah sulit. Sama kalau kita menunggu itu hasil. Kalau wallet itu kita mau menunggu hasil langsung mau banyak, wah sulit juga. Sama ini pembahasan. Pembahasannya itu istilahnya saya itu membahas secara mendetail. Justru saya selalu katakan saya suka ngonten itu di pinggir-pinggir semacam pantai, empang, sawah. Kalau saya bosan di rumah, kan kenapa saya katakan gitu? Karena itu pikiran saudaraku itu kalau menjelaskan mengenai adanya wallet itu berat juga. Ya berat, karena kenapa? Kita itu inspirasi saya itu kepada teman-teman saudara-saudaraku itu yang saya paparkan gimana caranya supaya saudara-saudara itu bisa paham. Bisa saudara-saudara itu mencerna, lakukan di dalam RBW-nya apa kekurangannya di situ. Nah, kalau yang kurang itu tambahkan, yang lebih itu kurangkan. Itu intinya. Ya, yang tidak disuka wallet itu jangan didatangkan, jangan dilakukan di dalam ruangan RBW. Yang disukai wallet itu, yang diinginkan wallet itu ya laksanakan di dalam situ. Ya. Itu aja saudaraku. Nah, itu. Coba itu dengar itu agak ini tidak terlalu keras ombak ini, tapi enak saya dengar ini air bunyi-bunyi. Itu saudara ya. Jadi wallet itu intinya wallet yang bikin rumit sebenarnya wallet kita sendiri. Ya. Kalau saudara itu justru selalu saya katakan pahami wallet, dalami wallet, mengerti mengenai adanya wallet, tahu itu wallet. Ya. Itu semua saya katakan itu. Jangan bagian di dalam saja, oh ini di dalam, ini dalam. Enggak. Wallet itu lain bagian di luar itu kita harus tahu. Begitupun di dalam ruangan RBW, itu mesinnya itu di dalam. Ibaratkan mobil. Mobil itu kalau tidak mesinnya rusak itu salah sedikit kita kancing, tidak jalan itu mobil. Sama kita manusia, kalau bagian di dalam kita ini lahiriah ya, ini kulit lahiriah. Bagian di dalam mesin itu kalah. Tidak bisa, kita itu pasti masuk di rumah sakit. Salah sedikit saudara masuk di rumah sakit. Yang mana saya katakan kalau kena stroke, ginjal, banyak macam. Kalau di dalam itu kalah itu jangan harap saudaraku. Pasti sasarannya sedikit itu masuk rumah sakit, tinggal saja diam di tempat. Kalau sudah kena stroke, apa dibikin lagi seumpamanya ini saudaraku ya. Sama dengan RBW. Itu RBW itu kita lihat dari luar itu kan hanya itu satu bangunan berdiri, tetapi bagian mesinnya di dalam itu wallet apa? Itu semua. Kalau wallet mau bikin saran ya itu intinya. Sama dengan kita, kalau kita mau bekerja harus sehat. Kalau tidak sehat mana bisa bekerja? Begitu juga wallet. Sama. Kalau bangunannya di dalam itu bangunan bagus, di dalamnya fasilitasnya bagus, apa yang diinginkan wallet akan bikin sarang di dalam, akan berkoloni, akan berkembang biak, beradaptasi, populasinya bagus. Itu yang kita inginkan saudara ya. Ini Sudiono Sudirman ini sering masuk pertanyaannya. Bagus saudaraku, mau sharing. Ini bosku, ada saya mau tanyakan ini bosku. Kalau perlu ini diberikan pencerahannya. Saya siap, saya sudah katakan saudaraku, semampu saya, ya, semampu saya akan ladeni saudara. Insya Allah sampai saudara berhasil. Yang kekurangan itu bisa tanyakan saudaraku, jangan sungkan-sungkan, santai saja. Karena memang saya siap itu menjawab pertanyaan saudara apabila saya itu masih sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Jangan dipikirkan itu, kita harus yakin kita selalu sehat dan berhasil. Itu intinya. Siapapun itu saudara saya. Dan saudara-saudara yang menonton, jangan nonton setengah, ya, karena saya punya video itu lebih menjauh, itu lebih mendalam seperti gua, lebih di dalam itu lebih banyak sarang wallet. Begitu juga saya punya konten lebih jauh itu lebih heboh, ya. Ya, saya justru saya katakan saudaraku, saya itu orangnya suka humor. Ya, makanya selalu saya katakan itu wallet kita hadapi itu santai saja, santai. Ya, ada bahasanya lagu Roma Rama itu, santai, yuk kita santai. Nah itu ada itu lagunya Rama itu, cantik lagunya itu. Ya, gitu wallet juga gitu. Karena wallet dia itu santai juga wallet. Jangan terlalu tertekan. Jangan terlalu ambisi bagaimana ya terombang-ambing. Santai saja. Karena wallet itu kalau kita mau terlalu tertekan di wallet, seumpamanya saya kasih contoh, wallet itu keluar masuk di poitnya, di LMB-nya, banyak di situ waktu gerimis.
Itu kalau gerimis itu mendung itu banyak walet di situ main itu di poitnya. Kalau saudara menggunakan poit di bagian LMB dia itu bermanuver di situ banyak itu. Kalau gerimis. Nah, akhirnya lama-lama kemudian hilang semua lagi, pergi semua. Nah, justru saya katakan santai saja. Oh, nah, tadinya kita lihat itu di LMB banyak berputar-putar, akhirnya hilang semua. Kemana dia? Kalau kita terlalu tekan diri kita itu sampai kita nanti kena stroke. Karena lihat tadi walet itu sampai ratusan di situ keliling waktunya gerimis habis hujan. Walet kan begitu. Ya, dia suka main. Sedangkan kita itu suka itu pantau. Pantau itu kalau terlalu tertekan itu ya santai saja ya. Itu saya maksud saya. Ya, jadi paham saudaraku ya apa yang saya maksud mengenai adanya dunia walet, perwaletan. Justru itu saya katakan selalu dalami walet. Itu maksud saya, dalami itu, tahu itu walet. Ya. Nah, jadi itu tadi Sudiono Sudirman. Saya lanjut ya saudaraku ya, kalau saudara mau membangun ya, kalau saudara ingin mendirikan bangunan tidak jadi masalah kalau saudara membangun, namun belum berhasil. Yang penting sudah ada tanda di situ. Maksud saya tanda, oh ini yang bangunan pertama ini sudah ada sekian nginap. Nah, berarti di situ saudara bisa belajar. Oh, walet itu suka gini. Walet dia itu tidak suka yang ini. Jadi saudara itu harus betul-betul mendalami mengenai adanya dunia walet kalau saudara ini ingin sukses. Seperti saudara kita yang sudah merasakan hasil ya. Semua saudara kita itu pernah berjuang. Ya, yang jelasnya kalau kita mau berhasil harus butuh namanya usaha. Ya, usaha, perjuangan. Nah, semua pengorbanan, waktu, doa, kesabaran, ada ujian di dalamnya, ya. Itu. Jangan selalu menganda-anda saudaraku, wah seandainya saya ini, seumpamanya saya ini, andai kata, mungkin juga kapan-kapan. Jangan pakai yang itu saudaraku, jangan gunakan bahasa-bahasa begitu. Seandainya saya dulu ini, nah, kayak gitu. Justru itu yang membuat kita itu malas. Ya. Nah, saya sudah coba saudara ya. Saya itu tiap hari ngonten kalau dipikir. Padahal saya sudah panen itu, tetapi saya masih ngonten karena kenapa? Demi saudara-saudara kita. Ya. Nah, itu saudara ya, karena saya sudah katakan apabila saudara berhasil mendirikan RBW, saudara berhasil, saudara tidak usah saudara kasih uang saya, cukup doanya. Ya, cukup ucapan sebagai zikir, doa. Cukup itu saudaraku. Saya itu berjuang di sini untuk saudara-saudara. Apabila sering saya katakan, selalu saya berulang-ulang katakan, apabila saudara itu berhasil menginginkan cita-citanya sudah tercapai, saya lebih duluan bersyukur saudaraku. Saya yang lebih utama yang bersyukur. Kalau berhasil, tetapi kalau saudara belum berhasil, saya akan berusaha berjuang. Coba. Ya. Justru saya katakan saudaraku, kalau mau memahami dunia walet, saudara itu mau berhasil, kita harus betul-betul memahami yang sudah berhasil. Teman-teman kita yang sudah berhasil, di situ kita bisa bertanya, kita bisa ambil ilmunya, ya. Dan yang sudah juga berhasil itu banyak juga yang saudara-saudara kita sudah berhasil itu seakan-akan dirahasiakan, bukan lagi seakan-akan. Memang banyak yang dirahasiakan itu bagian dalam, tidak mau disaingi. Kalau saya tidak begitu saudara-saudara. Justru saya kalau saya paham lebih saya kasih meluas sama teman-teman, karena itu bagi saya itu adalah sedekatul jariyah. Tidak dibawa mati itu ilmu saudara, tidak dibawa mati itu harta, tidak dibawa mati itu kesehatan. Ya, semua kembali ke situ nanti. Ya, kalau kita sebagai Islam itu ya Muslim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dari situ dan kembali ke situ. Asalnya dari situ kan kembali ke asal, ke situ kembali. Berputar seperti jarunjang. Ya, itu maksud saya. Sama dengan walet. Bukan agama Muslim saja, agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Khusyuk, semua kembali ke situ. Mau kemana dia?
Ya. Nah, itu saya maksud saudaraku ya. Jadi saya kembali ke situ tadi mengenai adanya saudara kita yang mau membangun ini Sudirman. Silakan bangun saudara, tidak usah kita lalu canggung. Ya, tidak usah terlalu was-was, tidak usah ada bahasa seandainya saya ini gini, ya tidak usah guna. Jelas ya kalau saudara sudah ada niat ya, karena faktor adalah keberhasilan itu di asal mulakan dari adalah niat. Niat itu berarti ada niat, sudah kita sudah digoyahkan. Hanya banyak saudara kita mau berniat tetapi itu namanya kemampuan itu tidak kesampaian. Kenapa saya katakan tidak kesampaian? Dia membangun wallet tapi apa daya, karena itu dananya yang kurang seumpamanya. Karena kalau kita mau membangun saudaraku itu yang jelasnya itu butuh biaya, butuh dana, butuh waktu, ya, butuh pengorbanan, butuh kesabaran di situ. Karena kalau kita membangun itu mesti ada namanya bahan materialnya kita itu datangkan. Begitupun juga tukang, semua kita gaji. Pokoknya, itu saudaraku itu yang saya maksud. Jadi itu tadi langkah yang saudara kita ini Sudiono Sudirman di Baras. Tolong saudara ya, bangunannya yang pernah yang ditanyakan ya, tolong di dalam ruangan yang berani konsisten saudaraku ya. Jangan selalu diganggu burungnya ya kalau sudah bagus di dalam. Terkecuali ada yang kendala, tidak apa-apa kita masuk ya. Nah, karena sudah berapa kali ini bagus juga saudaraku. Saya tahu itu saudara itu. Mana yang saudara kita itu yang sering masuk di bawah kolom komentar. Saya tahu itu. Oh, ini sudah saudara ini betul-betul ini konsisten. Ikuti saya punya video. Ya, tentara saudara ya. Terima kasih banyak saudaraku karena sudah mau sharing ya. Tanpa terkecuali teman-teman saya di luar sana. Nah, justru saya katakan kalau saudara itu kalau mau menanyakan, karena ada kemarin itu saya membahas mengenai adanya perwaletan ya, itu tidak lengkap itu. Saya juga bingung saudara kalau tidak lengkap jawabannya. Tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu, cukup berapa ukuran bangunannya, panjang kali lebar kali berapa lantai, ketinggian dan sudah berapa lama. Nah, cukup itu ya. Saya punya ukuran seumpamanya saya ukuran bang, umpamanya 5 kali 10. 3 lantai. Jaraknya antara lantai ke plak sekian. Cukup itu. Tidak banyak ya saudaraku ya. Jadi saya jelaskan sudah sekian lama. Mengenai adanya di dalam ada burung sekian atau ada sarang sekian. Gitu kan bisa. Jangan itu bertanya. Ada kemarin pertanyaan saya lihat mengenai adanya wallet. Kenapa saya kali mengenai adanya wallet itu ukuran bangunan saya sekian, panjang kali lebar poin. Begitu saja. Jadi saya tidak tahu berapa lantai dia, berapa lama dia punya bangunan. Jadi saya hanya kasih masukan, istilahnya motivasi, inspirasi ke saudara itu mengenai adanya perwaletan. Saya bahas mengenai itu. Saya tidak tahu berapa lama, karena itu yang perlu penting. Saya tahu saudaraku berapa lama bangunannya supaya saya bisa tebak. Saya bisa tebak, oh ini bangunannya sudah lah sekian, baru sarang sekian, berarti ada keganjalan di dalam ruangan saudara. Ya seumpamanya 1 tahun atau 2 tahun, sarang baru ada sekitar 30. Nah, sudah 3 tahun atau baru 10 sarang. Nah, itu gagal itu. Ada sudah disyukuri tetapi lambat. Berarti saudara itu harus mau maju di dalam ruangan RBW. Gimana caranya supaya saudara bisa mengoptimalkan bagian di dalam ruangan RBW saudara. Ya karena gitulah kita. Saya itu saudara memperbaiki, tapi ada saja namanya haters. Haters itu ada saja. Karena sudah ada beberapa haters masuk itu, tapi saya itu anggap biasa. Biarkan dia berkocok-kocok di luar. Yang penting tujuan saya itu mau memperbaiki. Kalau mau diperbaiki ya bagus, alhamdulillah. Kalau tidak mau tidak jadi masalah. Itu bahasa saya. Saya tidak rugi, saudara yang rugi karena saudara yang membutuhkan namanya ilmu. Kalau saya ya alhamdulillah saya sudah panen saudaraku per 2 minggu. Ya bangunan yang satunya, yang lainnya tidak usah saya sebut. Tidak usah itu saudaraku ya. Justru saya katakan saudaraku, saya berjuang di sini. Saya bukan berat juga saudaraku ya. Jadi itu saya selalu utarakan, selalu saya katakan gimana supaya saudara itu bisa memahami ya. Justru saya selalu katakan itu, cerna video saya, nonton video saya ya, jangan nonton setengah-setengah. Karena saya punya video itu semua itu
penuh makna, penuh arti itu. Itu saya punya di video itu, bukan bahasa main-mainan ini saudaraku. Ya, butuh perjuangan. Jadi saudara itu harus paham, mengerti mengenai adanya apa yang saya bahas, apa yang saya paparkan di video saya. Ya saudaraku ya. Nah, jadi itu yang saudara lakukan tadi, Studio Sudirman, saya ulang ya. Bangun saya saudaraku, bangun. Jangan ada rasa ini, bagus. Itu pencerahan saya. Itu jawabannya saya pertanyaan saudara. Kalau memang saudara mapan, mampu, ada dana, silakan bangun saudaraku. Biar berapa susun di situ. Ya. Nah, mengenai anaknya di dalam ya bangun saja. Nanti kalau ada mau ditanyakan nanti lagi, karena panjang kalau saya mau jelaskan semua dulu ya. Ya, bangun saja. Yang jelasin pertanyaan di situ, apa boleh membangun kalau ada bangunan dekat. Saya punya bangunan sendiri, mau membangun lagi dekatnya, silakan. Alhamdulillah, saya syukuri saudaraku. Mudah-mudahan saudara semuanya bangunannya bisa berhasil ya. Nah, itu yang kita inginkan. Ya. Jadi okelah saudara Sudiono Sudirman, karena saya sudah dealkan pertanyaannya saudara ini mengenai adanya perwaletan. Jadi konsistennya yang bangunan dulunya saudaraku ya. Konsisten. Perhatikan yang bagian di dalamnya, itu pesan saya. Itu cahaya-cahaya itu dibendung semua, adakan sekat. Kan saya sudah jelaskannya secara mendetail itu. Dan berulang-ulang itu, setiap itu saya konten selalu ada bahasa kelembawan di dalam konten saya. Selalu ada bahasa suhu, ada bahasa predator, adanya cahaya, adanya gangguan. Selalu ada itu saudaraku. Setiap saya itu video saya tayang, terkecuali biasa saya lupa saya sebut ya, walau alam. Nah, justru saya selalu saya katakan kalau ada kata-kata saya terselip salah, mohon dimaafkan. Karena saya bukan manusia sempurna. Saya juga serba kekurangan. Karena ya ginilah saya manusia. Ya, yang jelasnya kita harus sukses ya, saudara semua harus sukses, berhasil. Ya, jangan dianggap gampang, dianggap remeh itu walet. Ya, dan jangan juga terlalu tertekan di walet. Itu yang saya maksud. Jadi santai saja. Itu saya katakan tadi lagunya Rhoma Irama, santai. Yuk kita santai. Itu mau maaf saudaraku ya. Itu harus ada namanya humoris ya. Istilahnya kita itu hidup ikuti arus. Jangan terbawa arus dan jangan lawan arus. Itu pesan saya. Paham maksud saya saudaraku ya. Sisa saudara itu mencerna. Ya oke saudaraku, terima kasih banyak Sudiono Sudirman nama channel @Sudiono Sudirman. Saudara sudah sharing. Silakan lakukan apa yang saya katakan tadi ya, dan apabila ada masih kekurangan silakan sharing, tulis di bawah kolom komentar, nanti saya akan memperjelaskan lebih mendetail lagi. Begitupun juga teman-teman kita yang di luar sana ya, yang gagal begitu maupun yang berhasil ya. Justru kita itu sudah berhasil itu disyukuri saudaraku, karena pernah kita namanya juga berjuang. Begitupun juga saya juga masih belajar seperti saudara kita ya. Ya oke saudaraku, silakan share. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip karena adanya manusia biasa. Apa yang saya miliki itulah saya keluar. Dan apa yang saya rasakan, apa saya jalani selama saya terjun di dunia perwaletan, itulah yang saya lepaskan. Itulah yang saya paparkan di konten tutorial saya. Mudah-mudahan saudara-saudara itu yang teman-teman kita di khususnya petani walet, mudah-mudahan semua berhasil. Ya, tanpa terkecuali. Ya, itu kalau memang ada kegagalan itu satu ujian. Dan ujian itu apabila ada kegagalan, kita harus jangan mengalah di kegagalan itu. Dan kita belajar di kegagalan itu. Apabila ada kegagalan berarti satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar saudaraku ya. Karena memang kita manusia gitu. Ya, selalu dicoba. Kalau tidak mau dicoba saudaraku, jangan hidup. Sama, kalau tidak mau mati jangan hidup. Pasti kalau manusia hidup itu pasti ada cobaan di dalamnya. Sabar ya. Cobaan, tantangan, hambatan, rintangan pasti kita lalui, tergantung dari saudara. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Itulah pembelajaran saya lepaskan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus saudaraku, hanya Allah yang sempurna.